Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang, kembali jumpa dengan saya untuk video kali ini. Nah, dalam video ini ada sebuah diskusi seru antara Kang Chan dengan seorang murtadin yang sudah lepas dari penjara. Siapa lagi kalau bukan MKC, ya. Nah, di sini MKC kena batunya. MKC adalah andalan dari Oten, bahwa dia dikatakan ahli tentang Bible, ahli tentang Al-Quran, dan sekarang dia akan mencoba ilmunya Kang Chan. Nah, boleh sedikit saya ceritakan, Kang Chan ini adalah pernah menjadi seorang sekolah, ya, sampai ke Vatikan. Jadi apakah MKC bisa mengalahkan Kang Chan untuk diskusi ini? Karena pertanyaan dari MKC di sini mengatakan apakah Al-Quran adalah firman Allah, dan MKC juga bertanya kepada Kang Chan, mengapa dalam manuskrip Al-Quran hanya 2 lembar tetapi menjadi bisa begitu banyak? Nah, sahabat dua sudut pandang, simak aja diskusi Kang Chan dengan MKC murtadin yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menyaksikan. Sekarang saya tanya kepada Kuera, ada nggak Yesus ini Tuhan? Justru kamu tadi salah, kan kamu salahkan dan Dengar, makanya kita harus satu-satu supaya tidak monopoli. Ada nggak Yesus ini Tuhan? Udah, waktu siapa sekarang? Tinggal jawab. Bu Darni, saya tanya Bu Darni, lihat Bu Darni menjawab. Bu Darni, ada nggak Yesus ini Tuhan? Oh, pasti dong. Tuh, jawab cepet kan, 0, sekian detik. Kuera, ada nggak Yesus ini Tuhan? Ya. Kuera, ada nggak Yesus Tuhan? Yesus diselamatkan Tuhan, baca Iya. 1:8. Bukan itu yang saya tanya. Ada nggak Yesus ini Tuhan? Bukan itu yang ditanya. Ada nggak Yesus ini Tuhan? Kata-kata Tuhan Iya. di Alkitab itu namanya loh. Ada nggak Yesus ini Tuhan? Kamu tuh kok Kenapa? Tidak yakin dengan kekristenannya. Ajaran yang tidak diyakini oleh umatnya sendiri Kristen. Mereka Kristen, ngakunya Kristen mereka. Mereka tidak yakin dengan ajarannya sendiri. Masolang generasi. Ini ajaran macam apa yang tidak diyakini? Konsep ketuhanannya ribut 2000 tahun. Bagaimana nggak ribut? Tuhannya diselidiki. Bang Chan namanya juga manusia kan, ya begitulah dulu. Justru itu. Makanya sebelumnya datang kita semua belajar. Makanya kebenaran itu datangnya dari Tuhan, jangan jadi manusia. Kata Tuhan tak ada di bahasa Portugis, Bang. Dengerin tuh Bu Darni. Kenapa kamu pusing di orang itu nggak ada itu. Dengerin tuh Bu Darni. Doang. Dengerin tuh Bu Darni. 2000 tahun masih gelut guntreng. 2000 tahun masalah apa? Masalah ketuhanan. Oh, gila. Tapi ini konsekuensi lagi karena hasil penyelidikan. Nanti manusia dihadapkan bukan secara organisasi, ya, bukan. Pribadi lepas pribadi. 1 Korintus 5 ayat 10. Semua umat manusia, seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau Yesus bukan Tuhan, nggak mungkin dihadapkan manusia ke tahta pengadilannya. Seorang generasi. Iya, dihakimi berdasarkan agama. Coba bayangkan, seluruh umat manusia akan dihadapkan Berdasarkan agama, kata Yesus. Matius pasal 5. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari Bu Darni, jika itu nyindir orang Farisi, Kang Chan. ada dikatakan Karena dihadapkan dia itu ke tidak tahta membawa pengadilan Iya. Nabi Muhammad, ada satu-satunya mat. Iya. Masalah generasi. dihadapkan ke tahta pengadilan Isa, Ismail, ada. Karena mereka manusia biasa, tetapi semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 2000 tahun bertengkar Lalu, ketuhanan ini. Matius 28, dengar dulu Bang Chan. Matius 2000 ayat, tahun. 25 Tuhan macam ayat apa ngajarin ketuhanan sampai membuat orang bertengkar? Yesus akan menyuruh
menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Akan. Tuhannya udah datang masih akan. Nih dia nih baru si Matupang tidak akan ragu sama sekali dengan ketuhanan Yesus. Kalau kalian ragu ya silakan. Kan jatuh kepada pilihan masing-masing. Lihatlah Kristen di sini bertengkar ketuhanannya. Enggak Pak, enggak ada aku bertengkar sama Kuira, enggak ada. Itu kan Kuira mengatakan Yesus bukan Tuhan. ya enggak Anda apa-apa, nanti jangan kan lama-lama dia akan memahaminya. Saya sampaikan karena itu dengar dulu. Ada tertulis 1:25, 1:26. Artinya itu lo penguasa. Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup, ngapain kalian bertengkar? Dulu Kang Cang. Pak Narni itu menyampaikan setelah Yesus telah di sorga kembali ke tahta kemuliaan. Siapa yang punya firman itu? Ya dia sendiri. Berarti dia udah ada sebelum dunia ini ada. Kan sama selama itu. Saya cuma menjelaskan ke Anda berdasarkan Bible itu. Ketika di bumi, ya dia manusia. Di antara Bapa dan Yesus, yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya. Budarni, Tuhan Budarni 1 atau 2? Tuhan Iya Allah satu. Bapa. Yesus itu wujud dari Beda lagi. Iya, Yesus itu Yang sama, satu. kita berdua. Sama dua. Yang satu dua-duanya, yang satu cuman satu. Aku dan Bapa. Yesus. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Silakan Bang Aris. Silakan Bang Aris. 2000 tahun ketuhanannya belum kelar. Boleh tanya Kang Cang? Iya, silakan. Di mana Tuhanmu, Bro? Saya mau nanya Kang Cang. Iya. Kang Cang Tuhannya bisa dilihat atau tidak? Tuhan saya tidak bisa dilihat sama seperti Tuhannya Yesus. Artinya ada kan? Kenapa? Kedua tangannya menciptakan Adam. Tuhanku, kata Yesus, rupanya tidak bisa dilihat, Iya. suaranya tidak bisa didengar. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Berarti dengan Musa berbanding berbeda ya? Keluaran pasal 33 nomor 20. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Tuhan akan hidup. Makanya Musa itu dia langsung berbicara dengan Tuhan, tetapi tidak melihat wajah Tuhan. Kenapa Nabi ini tidak bisa melihat Tuhan? Langsung, Bro. Langsung namanya kan? Kita mau langsung kan, Bro? Saya tanya sekarang kepada kalian, kalau Tuhannya Yesus bisa dilihat tidak? Bisa. Tidak bisa. Keluaran 33:23. Yang saya tanya Tuhannya Yesus bisa dilihat tidak? Tuhannya Yesus. Muhammad bisa Gimana? melihat. Gimana bentuk Tuhannya Yesus gimana? Selamat siang. 33:23 Kang Cang. Apakah Tuhannya Yesus bisa dilihat? Yesus Keluaran berkata, 33:23. kalau siapa sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Bukan melihat Yesus, Tuhannya Yesus. Iya. Yang Tuhan saya Yesus tanya yang Tuhannya Yesus. Iya, bukan OLSWT ya, negeri Ya. Tuhan ya, bukan ya. Baik. Nah, Tuhannya Yesus bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Yesus berkata, Kata saudara Roni, dengar. "Barang Kata siapa saudara yang Roni, sudah melihat Musa. aku, Iya. ia sudah melihat Bapa." Iya, baik. Berarti Bagaimana ketika kamu, baik. Yesus berkata, bagaimana kamu berkata, Baik. tunjukkanlah Bapa itu Baik. kepada kami. Baik. Bukankah sudah lama aku bersama-sama dengan kalian? Bukan, jikalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Baik, melihat Yesus melihat Bapa. Karena Bapa ada di dalam aku. Melihat Yesus melihat Itu Bapa. kata Yesus. Jadi kata Yesus melihat Bapa. Iya, Yesus kan Ketika bersama Longinus Bapa. melihat ketek Yesus, apakah Longinus melihat ketek Bapa? Iya, Yesus itu ya Bapa, bersama-sama dengan Bapa. Jadi ketika Longinus menombak Yesus, Longinus menombak Bapa. Dia melihat, dia menombak kemah Bapa. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya ketika Longinus menombak Yesus, apakah Longinus menombak Bapa? Dia menombak kemah Bapa. Jadi kemah sekarang.
Tadi melihat aku melihat Bapak. Longinus melihat keteknya Yesus. Tubuh Kan Yesus kan benar, salib tubuh Yesus. kan salib yang kau gambarkan keteknya kelihatan kan, bukan Tubuh salib Yesus, seperti Yahudi kan? Tubuh Yesus Ternyata kan skema ternyata Bapa. di Al-Qur'an juga Allah itu nampak ada tangannya ini. Surah Al-Maidah 5 ayat 64. Tidak, Bahkan kedua kalau- tangannya terbuka. kedua tangannya. Dia menapkahkan sebagaimana dia kehendaki. Allah Surat itu Al-Fat ada betisnya. ayat 48. Allah itu ada betisnya. Surat Al-Fat Ada 48 ayat 10. nampak betisnya itu. Pertanyaannya apa? Orang yang berjanji Iya. setiap kepadamu Nabi Muhammad. Pertanyaannya apa? Sebenarnya mereka Pertanyaannya, berjanji Allah setiap punya Allah, betis. setiap kepada Itu bukan Allah pertanyaan, betis. itu di atas pernyataan. tangan mereka. Bodoh banget. Ada tangannya, ada di sini. Pertanyaannya Itu apa? punya betis. Tadi Ada Ibu tangan bertanya Allah di mau sini. Ibu mau bertanya, pertanyaannya Bertanya. apa? Allah SWT itu bisa kelihatan. Adanya di sini bisa ternyata tangan Allah. betisnya Allah itu Pertanyaannya kelihatan. apa? Kan kalian bilang nggak bisa nampak Allah itu. Pertanyaannya apa? Iya kan Bang Chan bilang di Islam Allah itu nggak nampak kan gitu. Baik. Baik. Kenapa di sini ada tangannya? Ah, itu baru pertanyaan. Kenapa, bagaimana, di mana, kapan itu Yes. pertanyaan. Oke. Silakan. Itu adalah majas. Oh iya Pak Kace, sebentar Pak Kace. Itu adalah majas. Jadi itu adalah majas. Berarti kan sebutkan tangan Allah, kekuasaan Allah, wajah Allah, kemuliaan Allah, begitu. Kaki Allah menghinakan orang-orang di neraka. Hanya nggak boleh diartikan. Siapa yang bilang boleh diartikan? Tadi Tadi kalian kami yang mengartikan Bible kami nggak boleh. Ini bukan kami nggak mengartikan, tapi buku Wahyu mengatakan jika kalian menambahkan, kalian akan menambah malapetaka. Jika kalian mengurangi, kalian akan dikurangi jatah dari pohon kudus, kota kudus. Itu dalam Bible. Kalau arti perlu, Allah ya Pak akan Kace. datang bersama para malaikat. Bentar nih, Tidak Pak Kace. nampak. Bentar dulu, Pak Kace, Anda janji kepada saya untuk berdebat dengan topik yang sudah disepakati di room. Udah, Kapan? tapi di room Pak Tindom kata di Superboy katanya lagi ada kesibukan di room Pak Tindom mulai. Kasih moderator Islam satu. Ya silakan. Baik. Oke ya. Kasih moderator kapan waktunya? Nanti saya hubungi Pak Tindom, nanti dia buka live. Kita buka data masing-masing ya. Kita lihat bagaimana KC penghina Nabi Muhammad dulu, dia berlindung di balik ketengnya Kingdom. Anda tentukan waktunya kepada siapa KC, kapan kita jadikan Nanti saya kasih tahu debat nanti itu. ke Pak Kancan ya. Boleh, silakan. Sesuaikan dengan tema. Nanti lari pula Kancan nanti. Astaga. Silakan. Izin Pak Kancan. Boleh saya bertanya? Boleh, kalian boleh bertanya di Islam karena memang di gereja nggak didesain untuk bertanya. Silakan. Ini pertanyaan saya kalau Pak Kancan yang baik ini bisa menjawab ya. Al-Quran itu firman Allah enggak? Menurut Pak Al-Quran adalah firman Allah, Al-Injil firman Allah, At-Taurah firman Allah, Az-Zabur adalah firman Allah. Oke. Nah, ini pertanyaan saya kepada Pak Kace. Pak Kancan ya. Pak, kalau Al-Quran itu benar-benar firman Allah, kenapa manuskrip Al-Quran itu dari 2 lembar Nggak kedengeran. menjadi Tidak kedengeran. 166? Yuk, silakan. Terima kasih. Tidak kedengeran. Doubling. Ada suara. Mama kali bilang. Kuriara ini yang doubling ini, Pak Kacan. Kuira, mute dulu Bang Kuira. Ulang pertanyaannya diulang. Nah, ulang ya, boleh? Harus diulang. Iya. Ini pertanyaannya ya kan. Al-Quran itu menurut Bapak kayak mana? Al-Quran adalah firman Allah, lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Tanzilu mir rabbil alamin. Oke, silakan. Makasih Pak Kacan. Oke, kalau benar Al-Quran itu firman-Nya Allah, kenapa di manuskrip Al-Quran itu isinya 2 lembar, kok ayatnya ada 6.666? Silakan, terima kasih. Berikan kepada saya manuskrip Al-Quran cuma 2 lembar. Nanti saya akan berikan kepada Anda manuskrip abad pertama 840 folio.
Tunjukkan kepada saya satu saja. Dengar dulu. Itu kan klaim, itu klaim Anda. Kalau Anda mengklaim ternyata Anda tidak sesuai dengan apa yang terjadi, ada data yang realitasnya, berarti Anda sedang melakukan dusta. Sekarang berikan kepada saya datanya, tunjukkan manuskrip Al-Quran itu hanya ada 2 lembar. Saya menunjukkan 840 folio. Silakan. Yang di pokok, yang di apa itu, ikat apa itu, pokok apa pohon itu? Birmingham. Anda ilmu aja kurang. Pohon ilham itu mana itu? Yang itu hanya ada di Birmingham. Yang 840 folio itu di Topkapi Turki abad pertama. 840 folio. Sebentar Pak Aceh, dengar, sudah Anda selesai ya, berarti klaim Anda salah. Kenapa dia murtad? Kenapa dia menghina Nabi Muhammad? Bukan karena kecerdasan, bukan karena pengetahuan, karena kebodohan terkait Islam. Dia katakan manuskrip Quran cuma 2 lembar. Ini kan botok. Manuskrip Quran itu yang paling banyak. Saya jelaskan, saya minta waktu 2 menit. Yang membedakan antara Islam, Al-Quran, dan Bible adalah Islam tadi disebutkan firman Tuhan, bukan tulisan Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, kata Tuhan kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, Ulangan 18:18. Kepadamu di dalam mulutnya. Jadi yang diucapkan oleh Tuhan itulah bacaan, lafaz. Islam, tradisi Islam itu memberikan 2 mode. Mode yang paling awal, paling utama adalah ucapan dihafal. Satu bundel Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Orang-orang Arab itu menghafal syair-syair. Mereka hafal dengan baik, word by word. Nah, bukan hanya orang Arab, kita pun sekarang sama di sini. Banyak orang-orang ratusan ribu, mungkin jutaan menghafal Quran. Hafiz disebutnya sekarang. Dulu mahalul Quran. Dihafal Quran. Tapi kita tahu, setiap orang tidak terlalu potensial, ada terbunuh karena perang, ada hal yang di luar dari kebiasaan. Maka Quran pun didokumentasikan dari apa? Dari hafalan itu. Didokumentasikan dengan cara apa? Masing-masing punya inisiatif. Ada yang ditulis di pohon, ada yang terus di lembar di tulang dan lain-lain untuk mengingatkan mereka. Subjektif, keputusan personal masing-masing. Tapi suatu waktu perlu ini dikumpulkan. Di zamannya Utsman, fi sudurihim, dari dada-dada mereka, dari dalam dada-dada mereka itu dikumpulkanlah Quran, namanya kodifikasi. Qurannya tetap ada, dilafalkan, manuskripnya ada. Jadi Islam memiliki 2 mode. Mode pertama hafalan, mode kedua adalah tulisan. Tulisan itu berdasarkan hafalan. Kita ambil satu kasus, masukkan seluruh mushaf Quran. Yang Anda maksud tadi mushaf, tulisan Quran ke dalam laut, Quran tetap eksis di muka bumi ini dari ingatan-ingatan orang. Inilah firman Tuhan. Yang terjadi dalam Bible, koreksi kalau saya salah Pak Aceh, Pak Budarni, Pak Roni. Bible, kalian abad pertama ketika setelah Yesus terangkat, tak punya manuskrip dokumen apa-apa. Jangankan 2 lembar. Jangankan 2 lembar. 1 senti aja nggak punya. Abad nih, bukan tahun. Abad pertama. Berikan kepada saya challenge. Saya challenge. Tantangan terbuka pada seluruh. Sebentar dulu Pak Aceh. Saya akan berikan kepada saya satu saja nih buat kalian. Satu saja manuskrip Kristen abad pertama. Kalau kalian bisa menunjukkan, saya kasih Budarni buat kalian. Berikan satu saja, tunjukkan. Jangan pakai ngomong, jangan pakai jadi begini. Tunjukkan manuskrip. Kalau tadi dikatakan 2 lembar, nggak ada 2 lembar, itu di Birmingham doang. Kalau kalian katakan 2 lembar, saya turunkan. Berikan kepada saya setengah lembar. Setengah lembar, 1/4 lembar. Manuskrip Kristen abad pertama. Berikan, silakan. Waktu buat kalian. Ajak pendeta-pendeta kalian, ajak Kristen-Kristen yang ada, yang menurut kalian intelek, berikan kepada kita datanya. Di mana datanya? Ada manuskrip Bible abad pertama 1/4 lembar. Silakan. Dah. Oke. Manuskrip Alkitab kami, Bos. Itu di Museum Israel. Ada datanya. Tunjukkan. Tunjukkan. Abad berapa? Abad berapa? Pak Roni. Monitor Pak Roni. Monitor. Monitor ketua.
manuskrip di Israel. Orang Israelnya enggak Kristen. Ada kan? Gimana? Di manuskrip Alkitab yang di Malah masih nanya, ada kan? Ragu dia. ada. Apa nama manuskripnya? 16 Apa nama manuskripnya? Apa nama manuskripnya? Roh Kudus. Nama manuskripnya apa abad pertama? Ada, pakai kamu. Apa? Ada. Apa? Apa nama manuskrip abad pertama Kristen? Jangan bilang ada itu klaim. Buktikan, buktikan. Israel, bos. Abad pertama mana? Mana? Dapat mana? Ada, pakai kamu main. Apa nama manuskripnya? Panjang daripada Quranmu. Nama manuskripnya apa? Panjang daripada Quranmu. Apa? Makanya ini kamu ini murtad. Kamu murtad karena ketidaktahuan kamu. Orang murtad itu karena kejahilannya. Saudara, Anda katakan ada. Pertanyaannya bukan ada, tapi apa nama manuskripnya? Manuskripnya itu ada panjang. Tahu ada, kau bilang ada barusan. Nah, klaim ada itu. Dengar, KC, penghina Nabi Muhammad. Dengar, KC, dengar. Kau katakan ada. Nah, saya tanya nama manuskripnya apa? Manuskripnya banyak. Ada Vatikanus, banyak semua itu. Vatikanus. Ada gulungan. Apa nama manuskripnya? KC, murtadin jahil tanpa ilmu, penghina Nabi Muhammad. Saya tanya, nama manuskripnya apa? Ada gulungan laut mati, ada musim Israel. Ada Markus di gulungan laut mati. Ada buku Markus Matius di gulungan laut mati. Saya tanya saudara, KC. Saya tanya, ada buku Markus Matius Lukas Yohanes di gulungan laut mati? Ada di gulungan mati. Jahil, bodoh. Matius, Markus, Lukas ada di gulungan laut mati kata dia. Ada. Pokoknya di sana panjang. Pakai Anda berkunjung ke Israel. Gulung. Begitu. Saya tanya, ada nggak Markus mati? Saudara, KC, penghina Nabi Muhammad, dengar. Ada nggak Markus, Matius, Lukas, Yohanes di gulungan laut mati? Masalah generasi. Masalah generasi. Tunjukkan kepada saya ada Markus, Matius, Lukas di golongan laut mati. Pakai kamu berkunjung, jangan macam gitu. KC, penghina Nabi Muhammad. Saya tanya, tunjukkan kepada saya ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes di gulungan laut mati. Pakai Anda berkunjung. Masalah generasi. Inilah dia orang yang ngaku murtadin, yang diagul-agulkan, diunggul-unggulkan oleh orang Kristen. Saya ngerti Islam, saya ngerti Kristen, makanya saya murtad. Ternyata pengetahuannya Markus, Matius dari gulungan laut mati. Masalah generasi. Inilah dia. Inilah penghujat Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana kemampuan, kita lihat pengetahuannya. Berikan kepada saya satu nama. KC, dengar. Nama manuskripnya apa? Pakai Anda tengok ada. KC, bukan itu yang saya tanya. Anda yang ditanya. Anda yang mengklaim ada. Saya tanya. Nama manuskripnya apa, KC? Ada, Pak. Salah. KC, kalau ada nama manuskripnya apa? Ada manusia. Ya apa? Salah generasi. Ini yang menghujat Nabi Muhammad. Ini yang aku murtadin, tahu Islam, tahu Kristen. Masolang generasi. Kencang abad keberapa? Man, abad pertama. Kencang Abad keberapa? Abad pertama sudah ada. Sekarang saya tanya, nama manuskrip, nama abad pertama Hijriah, tahun pertama Hijriah. Sekarang
saya tanya. Berarti abad ke-7. Saudara, nama manuskrip abad pertama Kristen itu apa? Silahkan jawab. Papirus bukan nama manuskrip, Margona. Jadi nama apa itu papirus? Nama pohon, Margona. Masulang, Memang sangat manuskrip yang minim jelas pengetahuan kalian nih. Manuskrip paling tua itu dikasih kode P32 abad kedua. Gulungan laut mati itu, Dead Sea Scroll itu hanya untuk tanah. Dari dua lembar ini pokok. Ngoceh. Pantes menghina Nabi Muhammad. Yang menghina Nabi Muhammad itu ternyata jahil, bukan pinter cerdas. Ternyata yang menghina Nabi Muhammad selama ini bukan karena kecerdasan, tetapi karena kejahilan. Oleh Usman yang kalian pakai selama ini adalah Usmani. Yang saya tanya, manuskrip abad pertama apa? Lihat ngomong terus, lihat kejang-kejang, lihat. Inilah penghujat Nabi Muhammad. Sudah kalian lihat kan? Pengetahuan yang pernah menghujat Nabi Muhammad. Lihat. Inilah penghujat Nabi Muhammad, pengetahuannya begini, lihat. Hanya segini. Kau tidak layak menyebut namamu Muhammad. Tidak layak. Muhammad itu tidak bodoh sepertimu. Tidak layak. Inilah yang menghujat Nabi Muhammad. Kita lihat kadar pengetahuannya, lihat. Pengetahuannya begini. Tidak tahu manuskrip pertama, tidak tahu Dead Sea Scroll itu apa, gulungan laut mati itu apa. Ini buktinya penghina Nabi, jahil, diagung-agung ketika di Komal Kristen. Oh, ini orang Islam yang menjadi murtad. Dia tahu Islam, dia tahu Kristen. Ditanya manuskrip Kristen abad pertama, haho. Itulah saya tunjukkan di depan kepala mata kalian sendiri. Itulah orang yang diagung-agungkan Kristen, yang pernah menghina Nabi Muhammad. Lalu mereka mengatakan dia tahu Islam, dia tahu Kristen, makanya jadi Kristen. Ditanya manuskrip abad pertama, haho. Dia akan bersaksi kami. Ya, bersaksi kejahilannya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menghinakan Nabi Muhammad, dia akan menerima sendiri penderitaannya. Kace. Saya tunggu undangan debatnya. Jangan sampai tidak jadi. Apa debatnya nanti kami? Biar kami nonton semua. Judulnya adalah pembuktian apakah Yesus itu dibunuh, mati, dan bangkit. Kalau saya bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak dibunuh, dan tidak bangkit, tidak disalib, Quran benar. Kalau dia bisa membuktikan, dia tidak akan bisa membuktikan juga. Nah, saya bawa Bible-nya ke sendiri kok. Yang menghina Nabi Muhammad, ternyata kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri, dengar dengan telinga kita sendiri, bagaimana kemampuan pengetahuannya dari kekristenan sendiri. Iya, sahabat dua sudut pandang. Ternyata hanya, seujung kuku aja nggak ada ya ilmunya MKC. Tapi dia kalau menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad, luar biasa. Itulah ciri-ciri orang murtadin ya. Jadi tanpa ilmu, makanya dia jadi murtad. Tetapi Kang Chan yang tadinya non-Islam, atau dia seorang non-Muslim, tapi sekarang menjadi macannya umat Islam karena intelektualnya tinggi. Dia bisa membedakan manusia dan ciptaan ataupun manusia dengan sang penciptanya ataupun Tuhannya. Itu tadi MKC ya. Ternyata tidak apa-apanya. Dia mantan narapidana ataupun
pernah dipenjara gara-gara menghujat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi untuk MKC. Tapi kalau untuk diajak sadar nggak mungkin, karena ininya sudah tertutup. Ya, jadi kalau hidayah sudah ditutup, dia udah nggak akan bisa dapat lagi. Oke, sahabat Dua Sudut Pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Dan kalau Anda ingin membantu berbagi kuota atau pulsa dengan saya, silakan, agar bisa terus memberikan kajian menarik seputar diskusi lintas agama ini ya. Silakan di nomor ini. Oke, berapapun sumbangan Anda ataupun pemberian Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.